Nabi Idris merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Dia adalah seorang yang sangat pandai. Jauh sebelumnya, Nabi Idris pernah berjumpa dengan Nabi Adam, dan mereka pun pernah membuat sebuah tulisan dengan tanah. Selain pandai berbahasa dan menulis, Nabi Idris juga pandai dalam hal berhitung, astronomi, dan juga pandai menjahit. Hampir setiap hari Nabi Idris menjahit, dan setiap beliau memasukkan benang pada jarum, tak lupa Nabi Idris selalu berdoa. Setelah pakaian yang dijahit Nabi Idris jadi, beliau langsung memberikan baju tersebut kepada pemiliknya. Dan Nabi Idris tidak pernah meminta upah ataupun imbalan sama sekali. Sungguh Nabi Idris memiliki hati yang sangat baik. Selain itu, Nabi Idris juga sangat tekun dalam beribadah. Setiap hari beliau rajin menjalankan puasa. Oleh karena ketekunannya dalam menjalankan ibadah, hal itu membuat malaikat Israel ingin sekali bertemu dengan Nabi Idris. Suatu hari memasuki waktu berbuka puasa Nabi Idris, beliau kedatangan tamu, yaitu malaikat Israel yang menyamar sebagai manusia yang membawakan makanan lezat dari surga untuk Nabi Idris. Orang tersebut memberikan makanan lezat itu kepada Nabi Idris, dan Nabi Idris pun berterima kasih, kemudian mengajak tamunya tersebut untuk makan bersama. Lalu keesokan harinya, malaikat Israel mengajak Nabi Idris untuk berjalan-jalan. Dan tanpa terasa, ternyata sudah 4 hari mereka melakukan perjalanan. Dalam perjalanannya, Nabi Idris merasakan keanehan. Kemudian Nabi Idris pun bertanya pada tamunya, siapa dia dan apa tujuannya menemui Nabi Idris. Kemudian tamunya memperkenalkan diri bahwa dia adalah malaikat Israel. Malaikat Israel pun memperkenalkan dirinya dan menjelaskan maksud beserta tujuannya menemui Nabi Idris. Nabi Idris pun kaget mendengarnya. Ternyata orang yang sedang bersamanya berhari-hari adalah malaikat Israel. Setelah mengetahui siapa tamunya itu, Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Beliau ingin mengetahui bagaimana rasanya mengalami sakaratul maut. Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam, dan kemudian Allah mengabulkannya. La ilaha illallah, ampuni aku ya Allah. Melihat penderitaan sahabatnya, malaikat Israel bersedih. Padahal beliau sudah mencabut nyawanya dengan lemah lembut. Tak kuasa melihatnya, malaikat Israel memohon kepada Allah untuk menghidupkan kembali Nabi Idris. Dan atas izin Allah, akhirnya Nabi Idris pun hidup kembali. Kini Nabi Idris tahu bagaimana rasanya sakaratul maut. Akan tetapi permintaan Nabi Idris tidak sampai di situ saja. Ia meminta malaikat Israel untuk menunjukkan neraka padanya. Lalu malaikat Israel pun kembali meminta izin kepada Allah untuk menunjukkan neraka kepada Nabi Idris. Dan lagi Allah pun mengizinkannya. Sesaat kemudian mereka telah sampai di neraka. Lalu mereka mendengar suara-suara jeritan dan teriakan meminta pertolongan. Dan ternyata itu adalah suara-suara umat penghuni neraka yang memohon ampun atas segala dosa yang telah mereka perbuat. La ilaha illallah, ampuni aku ya Allah. Mendengar dan melihat kesakitan para penghuni neraka, bergetar hatinya dan tidak kuasa melihat panasnya api neraka beserta siksaan yang diberikan pada orang-orang yang durhaka. Kemudian Nabi Idris dan malaikat Israel keluar dari neraka. Setelah mereka keluar dari neraka, Nabi Idris pun memiliki satu permintaan lagi kepada malaikat Israel. Beliau ingin sekali melihat surga. Lalu malaikat Israel berdoa lagi, memohon izin kepada Allah untuk membawa Nabi Idris ke surga. Atas izin Allah, mereka sudah sampai di surga. Sesampainya di sana, Nabi Idris kaget dan juga takjub melihat surga. Kemudian Nabi Idris menyampaikan kepada malaikat Israel jika ia tetap ingin berada di surga. Malaikat Israel pun bingung dengan perkataan Nabi Idris.
Beliau tidak bisa memaksanya untuk keluar dari surga. Maka dari itu, malaikat Israel memohon petunjuk pada Allah. Allah pun memberikan jawaban kepada malaikat Israel bahwa Nabi Idris bisa hidup di dalam surga menjadi salah satu penghuni surga. Karena Allah sudah menetapkan bahwa Nabi Idris akan tetap tinggal di surga.